Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah karena di kesempatan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita senantiasa mengucapkan salawat atas beliau dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, patut kita sekali lagi bersyukur karena hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Mungkin sudah dari tanggal 1 kemarin kita sudah memaksimalkan amalan-amalan kita untuk mencapai tujuan daripada puasa itu sendiri sesuai yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada Allah menjadikan puasa ini adalah bagaimana manusia itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, banyak amalan-amalan yang Rasulullah tuntunkan selama bulan suci Ramadan ini agar puasa kita itu lebih bermakna, agar puasa kita itu lebih berhasil dalam rangka untuk menggapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah yang pertama, apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini mungkin Bapak Ibu dan anakku sekalian sudah sering melaksanakan berbuka, sering melaksanakan sahur, tetapi anjuran daripada Rasulullah itu adalah mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, memperbanyak tilawah Al-Quran. Ini perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah sampai hari ini sampai mana Quran yang sudah kita baca? Apakah masih juz 1 atau sudah juz 5 ataupun sudah khatam 3 kali? Nah, ini perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri dalam rangka kalau seandainya di bulan-bulan biasa itu kita jarang atau kita hanya khatam 1 kali dalam 1 bulan, tentunya dalam bulan Ramadan ini kita harus ada target. Kita khatam Al-Quran berapa kali? Kalau tidak ditarget, tentunya Ramadan akan berlalu begitu saja. Kemudian yang ketiga, Qiyamul Ramadan, atau dalam bahasa kita adalah salat tarawih. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mungkin di tengah-tengah pandemi corona tahun ini banyak anjuran dari pemerintah, ada anjuran dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun takmir masjid yang menganjurkan kita untuk sholat tarawih dan sholat 5 waktu di rumah saja, yaitu bukan sebuah halangan kita untuk melaksanakan sholat tarawih, karena sesungguhnya sholat tarawih itu sebenarnya kalau kita rujuk di beberapa hadis, sholat tarawih itu lebih baik dilakukan di rumah dan itu sendiri-sendiri, itu lebih baik. Oleh karena itu, kualitas keimanan kita itu sekarang sedang diuji. Kalau tahun kemarin kita sholatnya berjamaah dan rajin, apakah tahun ini ketika sholat tarawih itu tidak kita kerjakan berjamaah, apakah kita masih melaksanakan sholat tarawih atau tidak? Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan yang dicintai oleh Rasulullah ketika bulan suci Ramadan adalah beriktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid untuk merenung, untuk berzikir, untuk bermunajat,
untuk mengingat dosa kita, dan tentunya memohon ampun atas apa yang sudah kita lakukan itu. Terkait dengan masalah iktikaf ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Iktikaf itu harus dilaksanakan di masjid. Jadi tidak bisa seandainya iktikaf itu kita laksanakan di rumah. Oleh karena itu, mungkin nanti ketika 10 hari terakhir kita meluangkan waktu antara jam 1 sampai jam 3 atau jam 12 sampai jam 2 atau sepanjang malam itu kita berdiam diri di masjid. Tentunya kita menyesuaikan daripada aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Kita bisa melaksanakan iktikaf, tetapi kita juga masih menjaga daripada kesehatan kita. Tentunya dengan iktikaf itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di bulan Ramadan itu akan turun satu malam, di mana malam itu lebih baik daripada satu bulan. Sebagaimana yang disampaikan Allah juga di dalam surat Al-Qadar, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah ketika kita beramal di malam itu, maka nilai daripada amal itu dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana kita beribadah selama 1000 bulan. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, makna yang kedua adalah Lailatul Qadar itu adalah Allah nanti di malam itu Allah mencatat dan sekaligus nanti menata hidup kita. Mencatat sekaligus menata hidup kita selama 1 tahun ke depan. Jadi di malam itu Allah akan menata bagaimana rezeki kita, bagaimana masa depan kita, bagaimana kesuksesan kita, itu akan diukir oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu. Sehingga para ulama banyak menyampaikan bahwa ketika 10 hari terakhir itulah malam Lailatul Qadar itu akan turun, dan kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Sebagai penutup, mudah-mudahan dengan Ramadan ini bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan senantiasa berdoa dan senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengitibai daripada Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.